Apa yang harus dilakukan dalam hidup? Cara mengetahui tujuan hidup Anda. Dalam hidup, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi Anda tidak bisa benar-benar memikirkan seluruh masa depan Anda. Meskipun demikian, ada hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk membantu memengaruhi hasil hidup Anda. Kemungkinannya adalah, Anda tidak memiliki petunjuk tentang apa yang ingin Anda lakukan. Ini adalah perjuangan yang kebanyakan orang lalui di beberapa titik dalam hidup. Jadi ketika orang bertanya, apa yang harus saya lakukan dengan hidup saya? Atau, apa tujuan hidup saya? Yang sebenarnya mereka tanyakan adalah, hal penting apa yang bisa saya lakukan dalam hidup saya? Berikut adalah 10 cara yang dapat membantu Anda mengetahuinya. Nomor 1, nyaman dengan ketidaknyamanan. Kita semua tahu bahwa hidup bisa menjadi tidak nyaman dari waktu ke waktu, tetapi hal-hal terbaik dalam hidup seringkali sulit. Belajar itu sulit, membangun sesuatu yang hebat itu sulit, pernikahan bisa jadi sulit, tetapi itu semua adalah hal yang luar biasa. Terkadang Anda tidak punya cukup uang untuk melakukan hal-hal yang Anda inginkan, atau mungkin apapun yang Anda kejar mengharuskan Anda hidup dengan ketidaknyamanan. Misalnya, Anda mendapat tawaran pekerjaan yang bagus di luar negeri. Mungkin Anda bahkan tidak bisa berbicara bahasanya. Anda harus melepaskan kenyamanan dalam hidup Anda untuk mengejar kesempatan ini, termasuk rumah, keluarga, dan teman Anda. Ini akan sulit pada awalnya, tetapi Anda akan menyesuaikan diri seiring berjalannya waktu. Anda tahu, jika Anda terbiasa dengan sedikit ketidaknyamanan, Anda dapat melakukan apa saja. Jadi, bagaimana Anda bisa mahir dalam hal ini? Nah, Anda harus keluar dari zona nyaman dan melakukan hal-hal yang tidak nyaman dan sulit secara sadar. Tetapi Anda harus mulai dengan langkah-langkah kecil. Jika Anda ingin menjadi bugar, bergabunglah dengan gym dan mulailah dengan beban ringan. Meskipun sulit, tetaplah melakukannya dan seiring waktu, Anda akan melihat hasilnya. Nomor 3, pikirkan tentang di mana Anda akan berada dalam 5 tahun ke depan. Di mana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab, tetapi percayalah, menjawab pertanyaan itu sangat perlu Anda lakukan. Dan meskipun Anda tidak akan dapat memberikan jawaban yang konkret, ini penting karena akan memberi Anda gambaran tentang apa yang ingin Anda kejar. Di mana Anda melihat diri Anda bukanlah di mana Anda akan berakhir, tetapi bagaimana Anda akan mengembangkan keterampilan dan strategi baru. Juga, memilih gaya hidup untuk dikejar atau jabatan, dapat membantu Anda fokus pada apa yang benar-benar Anda minati. Nomor 4, pelajari lebih jauh tentang pikiran Anda. Kebanyakan orang tidak menyadari atau memikirkan hal ini, karena ketakutan mengendalikan mereka. Mereka tidak mengenali gangguan dan merasa sulit untuk menghindarinya. Ini adalah tantangan nyata untuk mengubah kebiasaan mental, karena Anda tidak selalu sadar akan apa yang terjadi di dalam pikiran Anda. Anda perlu belajar tentang cara kerja pikiran Anda dan Anda akan menjadi lebih baik dalam mengelola semua ini. Salah satu cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan memiliki catatan harian. Anda dapat rileks dan berkonsentrasi pada pikiran Anda dan dengan menulis secara teratur dalam membuat catatan harian, Anda merenungkan apa yang telah Anda lakukan dalam hidup dan apa yang telah Anda pelajari. Nomor 5, jelajahi untuk menemukan gairah Anda. Gairah adalah hasil dari suatu tindakan dan bukan penyebab dari tindakan tersebut. Menemukan apa yang Anda sukai adalah proses trial and error dan tidak ada dari kita yang tahu bagaimana perasaan kita tentang suatu aktivitas sampai kita benar-benar mencobanya. Anggaplah Anda terpaksa mencoba sesuatu yang baru. Apa yang akan terjadi? Apakah Anda akan mendaftar untuk kelas piano? Apakah Anda akan mendaftar untuk kursus komputer? Mungkin Anda membenci komputer sekarang, tetapi kemudian Anda mendaftar kursus dan selama kursus itu, Anda menemukan minat dalam desain web. Dan dari situlah gairah lahir. Jadi, buatlah daftar singkat tentang hal-hal yang mungkin Anda minati, lalu keluar dan cobalah.
Nomor 6. Tulis pernyataan sikap pribadi Anda. Ini mungkin terdengar berlebihan, tetapi sebagian besar orang dan perusahaan sukses menulis sebuah pernyataan sikap pribadi. Jika Anda dapat mengetahui posisi Anda pada ide-ide tertentu, mungkin dapat menuliskan arah gaya hidup Anda. Ini memberi Anda ajakan bertindak untuk menentukan bagaimana Anda ingin melakukan sesuatu. The Art of Manliness memiliki beberapa saran untuk membantu Anda memulai. Mereka menyarankan untuk memilih beberapa topik untuk difokuskan, dan membuatnya sespesifik mungkin. Gagasan seperti jam kerja yang Anda inginkan, atau cara bepergian yang Anda inginkan. Ini akan memberi Anda gambaran tentang pekerjaan seperti apa yang mungkin menarik bagi Anda. Kemudian, tentukan prinsip-prinsip Anda. Tuliskan keyakinan dan minat Anda. Jika Anda belum pernah menulis dan memikirkan tentang moral atau keyakinan Anda, maka inilah saat yang tepat untuk melakukannya. Pastikan untuk menggunakan kata-kata afirmatif yang kuat. Hindari hal-hal seperti "saya ingin" atau "saya harus", dan sebagai gantinya tulislah "saya akan" atau "saya". Tujuan dari latihan ini benar-benar hanya untuk mencari tahu apa yang Anda pedulikan, bagaimana Anda memandang diri sendiri, dan bagaimana Anda ingin bertindak ke depan. Nomor 7. Jadi relawan atau magang. Setelah Anda menemukan sesuatu yang Anda minati, baik itu pekerjaan atau hobi, menjadi relawan atau magang untuk melihat apakah itu sesuatu yang benar-benar ingin Anda kejar. Hanya memimpikannya saja, tidak akan membuat Anda berkembang, jadi penting bagi Anda untuk benar-benar keluar dan take action. Terkadang kita berpikir ingin melakukan sesuatu, tetapi kemudian setelah mencobanya, kita menyadari bahwa itu bukanlah sesuatu yang kita sukai atau ingin kita kejar lebih lanjut. Atau mungkin jauh lebih rumit dari yang kita pikirkan sebelumnya. Sebelum Anda menyerah untuk mengejar impian, pastikan Anda meneliti dan banyak membaca dari mereka yang memiliki pengalaman langsung. Ini akan membantu Anda karena memberikan wawasan yang baik kepada siapapun bagaimana perjalanan sampai berhasil. Nomor 8. Apa yang akan Anda wariskan? Sebagian besar dari kita duduk-duduk sambil memikirkan tentang kematian. Tetapi memikirkan kematian kita sendiri memiliki beberapa kebaikan. Ini dapat membantu fokus pada sesuatu yang benar-benar penting atau yang tidak penting dalam hidup kita. Ketika Anda merasa tidak memiliki arah atau tujuan dalam hidup, itu karena Anda tidak tahu apa yang penting bagi Anda dan Anda tidak tahu kelebihan Anda. Dan ketika Anda tidak tahu apa kelebihan Anda, akhirnya Anda mengambil kelebihan orang lain dan menjalankan prioritas orang lain daripada prioritas Anda sendiri. Jadi pikirkan ini matang-matang, apa yang Anda inginkan Anda wariskan? Bagaimana Anda ingin orang berbicara tentang Anda saat Anda meninggal? Apa yang akan dikatakan oleh berita kematian Anda? Apa yang ingin Anda katakan? Nomor 9. Atasi pengalih perhatian dan penundaan. Tanpa mengatasi pengalih perhatian dan penundaan, Anda tidak akan bisa maju. Bahkan jika Anda sudah mulai mengejar sesuatu dan pandai menghadapi ketidakpastian dan ketidaknyamanan, Anda tidak akan berhasil jika terlalu sibuk dengan media sosial atau menonton televisi. Ingat saja ini, pengalihan perhatian dan penundaan adalah cara menghindari ketidaknyamanan. Tetapi jika Anda menguasai ketidaknyamanan, Anda akan menjadi yang terdepan dari kebanyakan orang. Nomor 10. Ambil peluang yang ada. Jika Anda tidak pernah mengambil peluang yang ada, Anda akan kehilangan. Anda perlu mengambil peluang ketika tersajikan di depan Anda. Ini mungkin tidak selalu hadir pada waktu yang tepat, tapi itu tidak masalah. Peluang terjadi begitu saja secara acak, dan jika Anda tidak mengambil saat itu Anda mungkin kehilangan peluang besar yang mungkin akan mengubah hidup Anda. Jadi lain kali jika peluang itu ada, ambil saja. Hal penting yang harus diingat saat mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan dalam hidup adalah membuat keputusan dan mencoba berbagai hal. Bahkan jika ternyata tidak seperti yang Anda harapkan, di akhir hidup Anda tidak akan menyesal telah mencoba berbagai hal dan gagal.
tetapi Anda akan menyesal karena tidak mencoba sama sekali. Terima kasih telah menonton. Saya harap video ini bermanfaat buat Anda. Jika demikian, berikan jempol, beritahu kami pendapat Anda, dan subscribe channel kami untuk menyimak video yang lain.